Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Dwi Putri dengan NPM 20170511016 dari kelas A. Ini saya akan membahas terkait tugas terstruktur pemrograman web lanjut. Ada dua tugas. Yang pertama, kita akan membuat form. Di sini ada dua form. Untuk tampilannya pertama yaitu form 1 dengan 3 kolom data yang akan diinputkan yaitu nama, NPM, dan umur. Lalu ada button submit. Setelah kolomnya kita isi, lalu disubmit, nanti akan ke controller. Controller ini berfungsi untuk menerima request dan menjadi penghubung antar bagian. Setelah itu akan mengarah ke form 2. Jadi data yang kita inputkan di form 1 akan ditampilkan di form 2. Untuk framework yang digunakan yaitu kode Igniter 3. Di sini kita akan membuat satu file baru yaitu form 1 di bagian view. View ini adalah bagian yang mengatur terkait tampilan user interface-nya. Agar lebih mempermudah kita akan menggunakan Bootstrap. Kita copy yang bagian ini terlebih dahulu. Dan kita taruh di form 1. Yang bagian ini kita hapus, lalu kita ganti dengan form. Kita pilih yang ini. Copy dan taruh di form 1 di bawah body. Setelah itu kita sesuaikan dengan ketentuan pada tugas. Di sini yang dibutuhkan hanya 3 kolom isian yaitu nama, NPM, dan umur. Ini kita ganti dengan nama. Nama untuk tipenya adalah teks. Yang baris ini bisa kita hapus. ID-nya nama, kemudian ini juga kita hapus. Dan kita tambahkan name. Name-nya yaitu nama. Kita akan buat 2 kolom inputan lagi. Untuk yang pertama, NPM. NPM di sini kita ganti jadi NPM. Untuk NPM ini tipe yang digunakan adalah number karena NPM terdiri dari angka. NPM. Satu lagi yaitu umur. Umur kita copy dan kita sesuaikan lagi. Tipenya tetap number. ID-nya kita ganti umur, name-nya juga kita ganti dengan umur. Setelah membuat form yang pertama, kita akan membuat form yang kedua. Kita copy saja dari form 1 ini. Masih di bagian view, kita buat file baru, form 2. Yang berbeda adalah karena form 2 ini akan menampilkan data,
dari data yang sudah diinputkan di form pertama, maka ini kita ganti dengan value. Value pertama adalah nama. Lalu untuk di form 2 ini dia hanya membaca dari data yang sudah diinputkan sebelumnya. Maka ini kita beri read only. Begitu juga dengan kolom NPM dan umur. Ini kita ganti menjadi NPM. Lalu ini umur. Setelah membuat form, kita buat controller. Di sini kita akan membuat controller baru, yaitu form controller. .php. Kelas ini kelas form controller yang mengextend CI controller, extend CI controller. Nah, di dalam kelas ini kita akan membuat metode. Di sini kita buat metode form 1. Metode ini berfungsi untuk menampilkan form 1. Karena form satunya ada di view, maka ini view dan nama filenya form 1. Selanjutnya, setelah membuat metode, di sini kita juga harus mengatur rows-nya. Ini kita buka row. Untuk default adalah welcome. Ini kita ganti karena tadi kita sudah membuat controller baru. Maka root-nya kita ganti ke metode yang kita buat barusan tadi. Kita save dan coba run. Untuk merunnya atau melihat hasil yang sudah kita buat, kita localhost, lalu nama foldernya tadi tugas web lanjut. Nah, di sini sudah tampil form yang pertama. Agar tidak terlalu ke pinggir, kita tambahkan di bagian form ini div kelas di form 1 dan di form 2 juga. Dan jangan lupa kita beri tag penutup
div. Ini juga di form 2. Di bawah tag penutup form. Kita save lagi, lalu nah di sini sudah tidak terlalu pinggir, coba kita inputkan umur. Nah, saat diinputkan, dia data yang sebelumnya sudah kita input belum ditampilkan kembali karena di sini di bagian form 1 kita belum menambahkan action dan metodenya. Kita tambahkan action-nya di sini setelah diklik submit, maka dia akan mengarah ke form 2. Lalu dash URL form 2. Metodenya di sini adalah kita gunakan post saja. Setelah kita menambahkan action dan method di bagian ini, kita juga perlu untuk membuat metode di bagian form controller. Karena ini baru ada form 1, kita buat juga yang untuk form 2-nya. Ini kita ganti menjadi form 2. Ini juga form 2. Di form 2 ini dia akan membaca data hasil penginputan form sebelumnya. Maka di sini kita atur $data. Datanya meliputi yang pertama ada nama. Nama ini adalah inputan yang diambil di form sebelumnya. Karena tadi kita memakai metode post, berarti di sini post, lalu nama. Selain nama, ada 2 kolom lainnya, yaitu npm dan terakhir ada umur. Ini kita hapus saja white space-nya. Ini kita tambahkan $data. Setelah membuat ini, kita atur lagi di rows-nya. Kita tambahkan rows baru yang mengarah ke form 2. Kita ganti jadi form 2. Dan selanjutnya kita juga perlu untuk melakukan pengeditan di bagian konfigurasi, yaitu di file autoload.php. Jadi file ini digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi yang akan dimuat secara otomatis di awal ketika programnya dijalankan. Di sini kita ubah pada bagian autoload helper. Di bagian array kita tambahkan URL. Setelah itu kita save.
Dan kita coba cek apakah sudah bisa. Kita inputkan nama, lalu NPM, kemudian umur, submit. Nah, di sini dia akan tampil sebelumnya sesuai dengan ketentuan. Ini tidak ada button submit. Kita hapus saja button submit di form kedua. Form kedua, lalu ini. Bagian ini kita hapus. Lalu save ulang. Refresh, kita inputkan kembali umur. Nah, sudah bisa dari data nama, kemudian NPM dan umur yang kita inputkan di form 1, lalu ketika diklik submit, maka dia akan tampil data yang sudah kita inputkan tadi di bagian form 2 ini. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tugas 1 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.